Halo teman-teman, terima kasih udah datang ke sesi hari ini ya. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang desain visual dengan AI. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu. Kalian pernah nggak lihat konten yang desainnya bagus banget, tapi setelah dilihat isinya biasa aja, bahkan nggak jelas mau ngomong apa? Atau kebalikannya, kontennya sebenarnya bagus, tapi karena visualnya kurang menarik, akhirnya di-skip orang. Nah, di sesi ini kita bakal bahas cara supaya dua hal itu nggak terjadi. Kita akan belajar gimana bikin desain visual pakai AI yang benar. Jadi bukan sekadar estetik tapi juga punya pesan yang kuat dan konsisten. Nah, yang paling penting ini nanti bisa langsung teman-teman praktekkan ya, walaupun mungkin teman-teman belum ada basic desainnya. Jadi ini bakalan cocok banget untuk teman-teman yang sedang mengelola sosial media, tapi seorang diri ya, tanpa ada tim gitu. Jadi kalau teman-teman nggak punya tim khusus untuk grafik designer, teman-teman ini materinya cocok buat teman-teman semua gitu. Oke, kita mulai ya. Jadi teman-teman di sesi ini kita bakalan fokus ke tiga hal utama. Yang pertama adalah Canva AI sebagai tools utama kita. Yang kedua adalah template supaya kita nggak perlu mulai dari nol setiap bikin konten. Yang ketiga adalah konsistensi visual ya, supaya konten kita punya identitas yang jelas. Jadi tujuan kita hari ini bukan cuma bikin satu desain yang bagus, tapi kita juga bikin sistem supaya kita bisa produksi banyak konten dengan cepat dan tetap rapi. Nah, setelah ini kita akan masuk ke mindset paling penting dulu ya. So, teman-teman, ini kesalahan yang paling sering terjadi ya. Banyak orang yang mulai dari desain dulu. Mereka buka Canva, pilih warna, pilih font, tapi belum tahu mau ngomong apa. Padahal cara yang benar itu kebalik. Kita harus mulai dari konten dulu gitu ya, isinya dulu. Tentukan dulu pesan yang mau disampaikan. Apakah kalian mau kasih tips, edukasi, atau storytelling, atau jualan? Misalnya kalian mau bikin konten 3 tips biar konten viral gitu. Berarti fokus utamanya adalah si isi tipsnya itu. Nah, visualnya itu tugasnya nanti untuk membantu orang supaya lebih paham terhadap isi tersebut. Jadi, desain itu bukan tujuan ya, desain itu alatnya. Jadi, kalau kalian pegang prinsip ini, konten kalian akan jauh lebih kuat. Nah, sekarang kita lihat kenapa ini penting. Oke guys, jadi di sosial media orang kan scrollnya cepet banget ya, doom scrolling gitu kadang-kadang mereka. Jadi rata-rata orang tuh cuma butuh sekitar 1 sampai 2 detik lah untuk memutuskan apakah mereka akan berhenti atau lanjut scroll. So di sini itu disinilah visual itu berperan ya. Kalau visual kita menarik dan sesuai dengan pesan, orang akan berhenti. Begitu berhenti, mereka akan baca gitu. Nah, selain itu, konsistensi visual bikin brand kalian juga lebih mudah dikenali. Misalnya, kalian selalu pakai warna tertentu, font tertentu, dan style tertentu. Nah, lama-lama tanpa lihat username pun orang tuh bakalan udah tahu kalau ini tuh konten kalian gitu. Nah, yang bikin brand itu terasa profesional tuh justru ini gitu. Justru si brand tone ini. Nah, brand tone ini fungsinya untuk itu guys, yang sudah kita bahas ya di beberapa materi sebelumnya. Nah, dampaknya nanti akhirnya adalah engagement kita bakalan lebih meningkat gitu karena orang lebih mudah memahami dan tertarik dengan konten kita. Nah, sekarang kita masuk ke tools yang bakalan kita pakai ya. Nah, teman-teman, tools utama kita adalah Canva. Alasannya simpel ya. Canva itu mudah dipakai bahkan untuk pemula. Selain itu, Canva juga udah punya fitur AI yang sangat membantu. So, kalian bisa generate desain hanya dari teks. Kalian juga bisa langsung pakai template yang sudah tersedia. Jadi, kalian nggak perlu mulai dari kosong ya atau dari nol banget. Nah, ini sangat penting kalau kalian mau konsisten untuk upload konten. Nah, sekarang kita lihat ya kemampuan Canva AI secara lebih detail. So, Canva AI ini tuh bisa melakukan banyak hal, guys. Kalian bisa generate gambar cuma dari deskripsi atau dari prompt ya. Kalian bisa bikin Instagram post dalam beberapa detik. Kalian bahkan bisa bikin slide presentasi secara lengkap. Cara kerjanya ya cukup sederhana.
Jadi kalian punya ide, kalian tulis dalam bentuk prompt, lalu AI akan generate beberapa opsi desain. Dari situ kalian tinggal pilih dan edit. Nah, ini yang bikin proses desain itu jadi jauh lebih cepat. Nah, sekarang kita masuk ke cara pakainya ya. Di sini kita breakdown step by step ya teman-teman. Langkah pertama, kita bisa buka Canva dan masuk ke fitur AI. Langkah kedua, kalian tulis prompt. Contohnya, misalkan buat desain Instagram post tentang tips konten viral, gunakan warna biru dan putih gaya minimalis. Terus langkah ketiga, klik generate deh. Nanti Canva akan kasih beberapa pilihan desain. Langkah keempat, kita bisa pilih deh salah satu desain yang paling sesuai. Dan langkah kelima, kita edit isi kontennya gitu. Kita coba praktekin satu-satu ya, teman-teman. Nah, teman-teman nanti langsung masuk aja ya ke canva.com. Nah, nanti teman-teman di bagian menu sebelah sini, kalian bakalan nemuin ini nih menu Canva AI. Tinggal diklik aja Canva AI-nya. Nah, terus teman-teman bisa deh langsung ngeprompt di sini. Sekarang kita coba pakai yang tadi ya. Buat desain Instagram post tentang tips konten viral, tips konten Instagram viral, gunakan warna biru putih, gaya minimalis. Oke, generate. Nah, sekarang kita tinggal tunggu ya guys. Ini lagi generating dari hasil prompt ya. Nah, setelah teman-teman ini ngasih prompt, terus tadi sudah berhasil ke generate, teman-teman bisa pilih salah satu deh mana yang paling oke. Kalau ini kan kayak cuman cover doang ya. Terus kalau ini dalam bentuk poin-poin atau infografis, ini juga sama, cuman dia lebih sedikit. Terus juga ada yang nih, misalkan ada yang nggak oke ya ini, tiba-tiba satu tiga gitu. Nah, ini bisa langsung teman-teman edit di sini, gunakan editor Canva ya. Tapi rasanya yang ini lebih oke. Jadi kita coba pakai ini, gunakan editor Canva. Langsung kita edit. Cara. Nah, teman-teman langsung deh karena ini kan lihat ini terlalu terlalu kecil ya tulisannya. Ini bisa teman-teman gedein terus juga ini daripada kalau postingan itu instead of satu paragraf kayak gini, orang lebih oke kalau ngelihatnya dalam bentuk poin-poin. Jadi teman-teman bisa langsung aja buat listnya. Nah, oke. Nah, udah deh. Nah, terus di sini teman-teman udah tinggal disesuaikan aja kalau teman-teman mau nambahin logo dari em, apa namanya? Logo dari brand teman-teman tinggal ditambahin aja di sini. Terus juga ini nama Instagramnya ya ini masih bisa diedit. Terus juga ini hubungi kami kan belum ada nih nomornya, langsung aja dikasih. Jadi udah bisa langsung diedit kayak gitu. Oke, nice guys. Sekarang kita lanjut ya, back to deck. Nah, itu tadi guys untuk tutorialnya. Jadi dengan alur ini nanti kalian bisa bikin desain dalam waktu yang sangat singkat. Tapi ingat, hasilnya ini sangat tergantung dari prompt ya. Makanya kita bahas cara bikin prompt yang benar. Nah, teman-teman, jadi nge-prompt itu ibarat brief ke desainer. Jadi harus detail juga supaya desainer kita itu nggak bingung gitu. Kalau brief kita jelas, hasilnya juga bakalan bagus. So, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu kejelasan. Jadi kita harus sampaikan tujuan konten kita secara langsung dan jangan ambigu. Jangan terlalu umum. Yang kedua ini ada spesifik. Jadi kita harus sebutkan platform, format, dan jumlah elemen yang kita inginkan. Terus yang ketiga, tambahkan desain em, apa ya kayak tambahkan detail-detail visualnya gitu ya kayak sertakan warna dan style misalnya warna gaya atau mood
Nih, contoh prompt yang bagus tadi sudah cukup jelas ya. Jadi kalau misalkan kalian cuma bilang bikin desain bagus, ya AI bakalan bingung gitu. Jadi semakin detail kita, semakin bagus juga hasilnya. Nah, terus kita coba sekarang ke prakteknya ya. Nah, teman-teman, sekarang kita benar-benar praktek. Pertama, kita buka Canva AI, kedua masukin prompt, terus contohnya tadi Instagram post tips konten viral warna biru putih minimalis gitu ya. Ketiga klik generate terus nanti kita bakalan lihat berapa pilihan yang muncul. Terus nanti tinggal pilih desain yang menurut kita menarik dan kita edit teksnya. Ya, misalkan kalian ganti dengan 3 tips yang kalian buat sendiri. Nah, di tahap ini kalian bakalan udah punya konten yang siap upload. Nah, ini yang disebut dengan workflow yang cepat. Gitu. Sekarang kita coba jenis desain lain ya. Nah, jadi guys, Canva AI juga bisa bantu kalian bikin presentasi. Caranya tuh mirip. Jadi, masuk ke Canva AI yang tadi, terus tulis topiknya apa, misalnya sosial media marketing, terus klik generate, terus dalam beberapa detik, Canva bakalan buatin struktur slide yang lengkap, mulai dari judul sampai ke isinya. So, kalian nanti tinggal edit aja supaya sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, ini sangat membantu ya untuk kalau kalian sering banget bikin presentasi. Kita coba ya. Nah, kita balik lagi ke Canva. Nah, ini Canva AI. Kita back dulu ya. Hmm, nah, ini presentasi misalkan. Kita coba ya buat desain presentasi tentang investasi bagi pemula. Nah, lalu dia bakalan lagi ngegenerate deh hasil presentasinya. Kita tunggu dia generate ya. Oke. Nah, di sini kita bisa edit dulu nih. Ini covernya ya, investasi bagi pemula, daftar ide utama. Investasi bagaimana memulai perjalanan. Nah, terus langsung aja, apa itu investasi? Nah, dia langsung ada juga nih detailnya kenapa harus investasi. Nah, dia udah bikinin dengan detail dan jelas ya. Kalau misalkan udah dan nggak ada yang mau ditambah-tambah, kalau teman-teman mau tambah, tinggal edit aja, tinggal tambahin mau ada apa aja gitu ya. Atau kalau misalkan kalian mau ini putar ininya, nah kalian bisa juga nih kayak gini. Jadi untuk urutannya bisa diatur sama kita juga. Gitu. Atau kalian mau nambahin halaman baru, tinggal tambah halaman di sini. Terus nanti tinggal buat desain deh. Terus kita tinggal tunggu. Nah, oke guys. Jadi ini basicnya ya untuk ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau dengan detail warna desain yang berbeda, jangan lupa di sini nanti ditambahin aja di promnya. Mau dengan style yang kayak gimana, profesional kah atau kayak gimana, minimalis. Nah, kalau ini kan masih belum ada ya. Nah, udah deh. Oh, ini ada 2 pilihan. Pilihan pertama ya yang kayak gini. Pilihan kedua, nah, udah kita tinggal pilih. Kayaknya desain yang ini lebih menarik ya. Coba kita pilih yang ini ya. Kita pakai gunakan editor Canva.
Nah, udah guys. Jadi di sini udah bisa langsung kita edit. Dipresentasikan oleh siapa? Kan investasi bagi pemula. Oke, oke. Nice. Nah, semuanya juga untuk detail ini juga udah oke ya. Detail visualnya. Nah, semua dengan grafik-grafiknya lengkap dan I guess ini bisa. Nah, bisa diedit-edit juga. So, udah langsung ya lengkap semua. Nah, setelah ini kita bahas ke tahap penting berikutnya ya, yaitu di edit dan refinement. Nah, teman-teman, hasil dari AI itu bukan hasil akhir ya. Anggap aja itu sebagai draft. Jadi kalian tetap harus refine. Kalian cek apakah isi sudah sesuai dengan pesan. Kalian cek lagi apakah warna sudah sesuai dengan brand. Kalau misalkan ada yang kurang pas, kalian ubah aja. Lakukan perubahan sedikit demi sedikit, jangan langsung diubah semua. Jadi, dengan cara ini kalian bisa menjaga kualitas desainnya agar tetap bagus. Nah, kalau misalkan masih belum puas, kita bisa lanjut ke tahap eksplorasi ya. Nah, di sini jadi teman-teman tuh jangan berhenti di satu hasil. Coba generate beberapa variasi. Tambahkan detail di promptnya. Misalnya, kalian tambahkan kata clean, modern, atau bold, terus bandingkan hasilnya dengan yang tadi cuman hanya prompt satu baris itu tadi gitu ya. Pasti bakalan lebih bagus lagi hasilnya. Nah, pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian deh gitu. Dari sini kalian akan belajar mana style yang paling cocok untuk kalian gitu. Nah, sekarang kita masuk ke template ya. Nah, jadi teman-teman, template itu penting banget. Nah, dengan template kalian jadi nggak perlu desain dari nol setiap kali kalian harus mulai gitu. Jadi kalian cukup ganti isinya aja gitu. Jadi ini kan akhirnya hemat waktu dan tenaga nih. Template juga bisa membantu menjaga konsistensi gitu. Kalian juga bisa buat satu template utama lalu gunakan berulang kali untuk berbagai konten. Nah, setelah ini kita coba bahas si konsistensi visual ya. So, teman-teman, konsistensi itu adalah kunci brand yang kuat. Jadi ada tiga hal yang harus kalian jaga, yaitu font, warna, dan style. Misalnya kalian pilih warna biru dan putih, ya gunakan terus itu si biru dan putih. Jangan hari ini biru, besok merah, besoknya lagi hijau gitu. Font juga harus sama. Pilih satu atau dua font yang selalu sama, lalu gunakan terus gitu. Dengan ini konten kalian akan punya identitas. Nah, orang akan lebih mudah mengenali konten kalian. Sekarang kita lihat ke contoh penerapannya ya. Nah, di sini ini ada contoh nyatanya ya. Misalkan kalian pilih warna utama, misalnya biru, lalu warna pendukungnya misalnya putih dan oranye. Terus untuk font kalian pilih satu untuk judul dan satu untuk isi. Terus gunakan kombinasi ini di semua desain ya, jangan diubah. Dengan cara ini, feed kalian akan terlihat rapi dan profesional. Sekarang kita masuk ke struktur desainnya. Nah, teman-teman, desain yang bagus itu sederhana. Ada tiga bagian utama, yaitu judul, isi, dan visual. Nah, ini yang harus kita selalu bikin briefnya ya sebagai sosial media spesialis dan teman-teman itu akan menyampaikan brief ini ke tim selanjutnya yaitu entah graphic designer atau tim content creator. Tapi kalau misalkan teman-teman itu bekerja sendiri, ini deh tetap harus dibuat supaya ini jadi pegangan untuk teman-teman gitu. Nah, si judul ini dia harus besar ya, harus diperhatikan, harus besar dan jelas. Isi harus singkat dan langsung ke poin. Dan visual ini harus mendukung dengan pesan yang disampaikan. Jadi jangan terlalu banyak elemen dan fokus ke satu pesan yang satu pesan per desainnya gitu. Nah, dengan struktur ini nanti konten kalian akan lebih mudah dipahami lagi. Nah, sekarang waktunya kalian praktek. So, teman-teman, sekarang kita coba sendiri ya, buat tiga desain, gunakan Canva AI yang tadi, gunakan template yang kalian kan tadi udah bikin struktur-strukturnya dan juga udah disesuaikan dengan brand tone kalian, dan akhirnya kalian punya template itu kan. Nah, pilih template yang sesuai dengan dan edit isi tanpa mulai dari nol, ya itu tadi. Terus dan jaga juga konsistensinya, jangan takut salah. Nah,
Ini sering-seringlah kalian praktekin. Karena nanti semakin sering teman-teman coba, semakin cepat teman-teman paham, semakin cepat teman-teman juga menemukan pola yang paling bagus dan akhirnya bisa membantu teman-teman untuk stay konsisten di setiap postingannya meskipun itu hasil generate dari AI. Gitu. So, teman-teman target dari sesi ini cukup jelas ya. Jadi kalian nanti punya 3 desain siap pakai dari hasil praktek yang ini. Terus dan satu template yang bisa digunakan berulang kali itu tadi. Terus ini akan bantu kalian bikin konten lebih cepat ke depannya dan kualitasnya juga bakalan tetap terjaga. Nah, teman-teman, sebelum kita selesai, aku mau kalian ingat 3 hal ya. Mulai dari pesan konten, gunakan AI untuk mempercepat proses dan jaga konsistensi visual. Kalau kalian lakukan ini secara konsisten, nanti hasilnya bakalan kelihatan. So, konten kalian nanti akan lebih rapi, lebih mudah dikenali, dan lebih engaging. Nah, setelah sesi ini, langsung aja teman-teman praktek ya, jangan ditunda lagi. Karena skill ini cuma bisa berkembang kalau kalian pakai. So that's it ya for today. Terima kasih teman-teman. See you later.